buatkan kembali berdasarkan laporan. Lapor dari Pak lapor Pak Polisi di jalan pada Jawa Selatan Sumatera Utara karena kondisi jalan yang cukup terpisah siang dan malam hari sering terjadi pencuri dan patroli yang tidak terlalu. Laporan dari Jatimika Harding ini. Lapor Pak Polisi di jalan Simpang Mero ini lalu sangat rawan sekali terjadi tidak kejahatan berbeda dan perampasan barang dan patroli. Hal ini sangat membuat khawatir. Laporan selanjutnya dari Pandu Fitriansa Bandung. Lapor Pak Polisi melakukan patroli di kawasan Simpang Mero karena adanya pun membawa pelajar yang mengambil motor korban dan tidak melukai korban dengan sama. Ini Anda tidak perlu takut untuk suara. Dapat jadi suara bagi yang besar dan tak. Bukan kebenaran bagi para ingkar kebenaran. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas terlibat truk bermuatan bermuatan jagung di Kejadian Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi saat korban memotong jalur kendaraan lain. Warga Kejadian Jakarta dikagetkan peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala usai terlindas truk bermuatan jagung di Jalan Jembatan 3. Sebelumnya korban diduga memutar jalur jalan lain saat berbelok. Korban akhirnya jatuh dan seketika terlindas truk di belakangnya. Korban terseret sejauh 10 meter. Polisi dari Satlantas Jakarta Utara yang tiba ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Untuk keperluan pemeriksaan, supir truk serta kedua kendaraan dibawa ke kantor unit laka lantas Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Konfi, Haidus melaporkan. Hal yang sama juga menimpa anak 7 tahun yang tenggelam di kolam renang di Jombang, Jawa Timur. Duga ini tenggelam karena lepas dari kawasan orang tua. Beruntung korban berhasil diselamatkan. Seorang bocah bernama Andika Priya Firmansyah berumur 7 tahun dievakuasi warga usai tenggelam di area kolam renang Tirtania Desa Pampisan, Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Orang tua korban yang melihat kejadian ini histeris. Suasana makin panik karena tubuh korban membiru hingga dilarikan ke puskesmas Sumobito. Beruntung setelah ditangani tim medis, nyawa korban bisa diselamatkan. Peristiwa bermula saat korban bersama keluarga besarnya tengah berwisata di kolam renang Tirtania. Namun naas saat ditinggal orang tua karena memberi makanan di luar kolam renang, korban terpeleset ke kolam dewasa hingga tenggelam. Diketahui oleh teman-teman yang di kelasnya di komunitas dia posisi di dalam air. Teman-teman dia tidak ada perlakuan terus dia akan ya itu yang ada di video yang sementara setelah kondisinya membaik, korban juga dibawa pulang ke rumah neneknya dan berkumpul bersama keluarganya di kawasan Sumobito. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Aidus melaporkan. Setelah bantuan pencarian selama 3 hari, wisatawan yang hilang di gulung ombak di Pantai Kapitol, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Saat ditemukan, kondisi meninggal dunia dan terapung di tengah laut. Setelah hilang selama 3 hari akibat digulung ombak, Rizal Siswan, warga Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi tak bernyawa.
di perairan pantai Karangpapak, berbeda 5 km dari lokasi korban pertama kali hilang di sekitar kawasan wisata Pantai Kapito, Kecamatan Solok, Kabupaten Sukabumi. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu di Visum, dan berikutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dalam proses pencarian korban ini dilakukan dengan menggunakan perahu karet serta melalui darat dengan menyisir sejumlah titik di sekitar lokasi kejadian. Untuk memudahkan pencarian, tim SAR gabungan juga menggunakan drone. Kurangnya pengawasan. Tim SAR gabungan berhasil korban di daerah Pantai Karangpapak sejauh 3 Tadi dikasih tahu nggak mantap. kejadian korban Terus saja kita evakuasi ke RSUD korban Ratu. Korban ditemukan oleh tim yang melakukan pencarian menggunakan perahu darat. Kita melakukan pencarian dengan beberapa metode, di antaranya menggunakan perahu karet, pencarian visual, dan terakhir kita menggunakan alat drone dengan pencarian melalui udara sekitar 200 meter dari tempat kejadian. Sebelumnya, 4 wisatawan yang sedang berenang di pantai Kapito, Kabupaten Sukabumi diguyur ombak minggu lalu. Korban yang berupaya menolong malah terbawa arus hingga ke tengah laut. 3 wisatawan berhasil selamat, sementara korban hilang dan ditemukan meninggal dunia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sejumlah penghuni rumah dinas PT KAI Daob 8 Surabaya Jawa Timur diusir paksa oleh petugas gabungan dari pihak PT KAI Daob 8 Surabaya. Penertiban yang berlangsung itu ini terjadi karena wilayah tersebut dijadikan usaha pos-posan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Anda juga bisa menyampaikan aspirasi laporan dan apresiasi pada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Saya Kamal Haenda Rudi, lapor polisi. Ada lapor, kami sampaikan. Sejumlah petugas dari PT KAI Daob 8 Surabaya menertibkan sekaligus mengosongkan rumah dinas di kawasan Jalan Purwo, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Dalam rekaman video amatir ini, petugas KAI yang dikawal dengan belasan orang menerobos dan memaksa masuk ke dalam rumah berpenghuni serta sejumlah kos. Tidak hanya harta benda, masa juga mengeluarkan paksa penghuni rumah. Penghuni rumah mencoba untuk mempertahankan tempat tinggalnya, namun banyaknya petugas gabungan yang datang membuat penghuni rumah tidak dapat melakukan perlawanan. Kami sudah mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan ketiga kepada mereka untuk mengosongkan rumah tersebut sampai mereka tidak memindahkan. Dan itu kan rumahnya KAI, kenapa di kos? Dan menemukan rumah dinas di Jalan Kedua Tempat tersebut. Penertiban terpaksa dilakukan Salah karena rumah menurut tersebut saya. digunakan untuk tempat usaha kos-kosan. Setelah itu penghuni rumah bertahun-tahun tidak melaksanakan kewajibannya membayar sewa ke KAI selaku pemilik aset. Layak ini. Sementara itu, usai melakukan pengosongan, rumah dinas KAI ini ditutup pagar seng dan disegel. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Nah, orang bayar Itu aset negara ya? Sebuah gubuk di desa kami aja, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Rudi terbakar hingga tak tersisa. Pasca dilakukan pemadaman dan pendinginan, petugas menemukan seorang korban dalam kondisi tewas. Kondisi jasad korban telah hangus dan rusak. Korban diduga seorang ODGJ bernama Bangka, dan jasadnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan dan memastikan identitas korban. Petugas DPR Kabupaten Bondowoso, Markanto, mengatakan pemadaman dilakukan dengan manual. Posisi gubuk berada di atas bukit. Saat ini, penyebab kebakaran masih diselidiki oleh petugas kepolisian. Bangunan sekolah dasar negeri Okba diduga
dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Bintang Timur. Tindakan ini dilakukan oleh 3 orang yang diduga kelompok tersebut. Mereka membakar kursi dan pelan-pelan sekolah. Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan serupa, aparat keamanan meningkatkan patroli. Mereka punya HP, berarti dia itu punya uang juga. Ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ada nomor teleponnya juga berarti. Kobaran api membakar bagian kap mesin hingga ruang kemudi mobil mewah di Surabaya, Jawa Timur. Beruntung si pengemudi langsung keluar dari dalam mobil untuk menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan penyemprotan pada sumber kobaran api. Menurut pengemudi, dirinya mengemudikan mobilnya dari kota Malang dan sesampainya di kota Surabaya, keluar asap tebal dari dalam kap mobil. Tak berselang lama, kobaran api muncul yang membakar mobilnya. Petugas NK berhasil memadamkan kobaran api setelah melakukan penyemprotan air selama 20 menit. Akibat dari peristiwa tersebut, arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Darmo menjadi macet. Tim Liputan Ayus melaporkan. Biru-biru hari ini ya. Masuk hari Selasa kita hari ini ya. Betul, tapi tidak senyum hatinya ya. Makanya jangan mikir-mikir terus. Yang penting hari ini harus Karena kemarin habis masa liburan kan. Iya sih. Baru selesai liburan udah harus beraktivitas kembali, harus semangat juga ya. Iya pastinya dong. Dan kita sendiri semangat pagi hari ini menyapa pemirsa di IBIS Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat dan baik terus. Sehat dan juga harus bahagia hatinya. Nah, pemirsa hadir senang sekali kami kembali hadir pemirsa selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan sekaligus untuk Anda. Pastinya kami juga akan hadirkan narasumber yang akan membahas terkait perkembangan proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki. Panjang ternyata ya Mas. Masih panjang, Peggy Setiawan kemarin sudah bebas sebagai status tersangka. Sekarang para terpidana sudah mendekam ini ingin melawan, ingin menuntut keadilan. Soalnya katanya buktinya tuh nggak jelas gitu kan. Berapa tahun lalu udah agak lama nih buktinya. Kira-kira apa buktinya? Nanti kita akan bahas lengkapnya pemirsa. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Dian Mirza, inilah IBIS Today selengkapnya. Ya, pemirsa, sejumlah penghuni rumah dinas PT KAI Daup 8 Surabaya, Jawa Timur ini diusir paksa oleh petugas gabungan dari pihak PT KAI Daup 8 Surabaya. Penertiban yang berlangsung ricuh ini terjadi karena wilayah tersebut dijadikan usaha kos-kosan. Sejumlah petugas dari PT KAI Daup 8 Surabaya menertibkan sekaligus mengosongkan rumah dinas di kawasan Jalan Serpong, Kecamatan Padarsari, Surabaya. Dalam rekaman video amatir ini, petugas KAI yang dikawal dengan belasan orang menerobos dan memaksa masuk ke dalam rumah berpenghuni serta sejumlah kos. Tidak hanya harta benda, masa juga mengeluarkan paksa penghuni rumah. Penghuni rumah mencoba untuk mempertahankan tempat tinggalnya, namun banyaknya petugas gabungan yang datang membuat penghuni rumah tidak dapat melakukan perlawanan. Juga mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan 3 kepada BKU diusulkan rumah tersebut akan berkaitan dengan tindakan surat peringatan yang kami dan tidak melakukan tindakan tegas dan pemerintah rumah dinas di Jalan Agung Rumah tersebut. Penertiban terpaksa dilakukan karena rumah tersebut dipergunakan untuk tempat usaha kos-kosan. Selain itu, penghuni rumah bertahun-tahun tidak melaksanakan kewajibannya membayar sewa ke KAI selaku pemilik aset. Sementara itu, usai melakukan pengosongan, rumah dinas KAI ini ditutup pagar seng dan disegel.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Barelang kembali menggerebek tambang pasir ilegal di kawasan Nongsa, Batam. Pemirsa, sebanyak total 5 orang ditangkap termasuk pemilik lahan tambang ilegal. Berdasarkan belasan polisi ke lokasi tambang di kawasan Tanjung Membar, Kecamatan Nongsa, Batam, membuat kaget para pekerja. Para pelaku bahkan lari tunggang langgang untuk mengetahui kedatangan polisi.